Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini menampilkan Yesus yang sangat manusiawi sekaligus sangat ilahi. Selama berjam-jam ia mengajar dan mewartakan kerajaan Allah kepada orang banyak sampai bekal makanan mereka habis. Orang-orang lapar. Para murid pun mungkin mulai lelah dan jengkel. Namun satu hal yang indah, Yesus tidak menutup mata terhadap kebutuhan yang sangat manusiawi ini. Inilah kebenaran yang patut kita renungkan hari ini. Tidak ada satupun sisi kemanusiaan kita yang diabaikan oleh Yesus. Rasa lapar, lelah, cemas, bahkan kejengkelan, semuanya diperhatikan olehnya. Segala sesuatu dalam hidup kita penting bagi Yesus, karena itu penting bagi kita. Tidak ada doa yang terlalu sepele, tidak ada kebutuhan yang terlalu duniawi untuk dibawa ke hadapan Tuhan. Saudara-saudari, seringkali kita berpikir bahwa yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan hanyalah hal-hal yang rohani, doa, puasa, ibadat. Padahal Injil hari ini mengajarkan bahwa Yesus juga mengundang kita untuk membawa kepadanya hal-hal yang sangat sederhana dan manusiawi. Kekurangan kita, kelelahan kita, bahkan rasa lapar kita akan perhatian, pengertian, dan kasih. Lalu kita melihat sikap para murid. Mereka ditanya oleh Yesus, "Berapa roti yang kamu punya?" Padahal mereka sudah pernah menyaksikan mujizat penggandaan roti sebelumnya. Namun mereka tidak langsung berasumsi bahwa Yesus pasti akan melakukan mujizat lagi. Mereka tidak menuntut, tidak memaksa, tidak mendikte Tuhan. Mereka bertanya, menanti, dan siap melakukan apa yang Yesus kehendaki. Disinilah kita belajar tentang hubungan antara iman dan tindakan. Iman bukanlah sikap pasif yang hanya menunggu mujizat, tetapi iman yang rendah hati, yang percaya dan sekaligus siap bertindak dengan kasih. Para rasul mengajarkan kepada kita iman yang tidak memanfaatkan Tuhan, melainkan menyerahkan diri pada kehendak-Nya. Saudara-saudari, ketika kita memandang dunia kita hari ini, pertanyaan para murid itu menjadi pertanyaan kita juga. Dari mana kita memperoleh roti yang cukup? Dunia kita bukan hanya lapar akan makanan, tetapi juga lapar akan makna, keadilan, pengampunan, dan harapan. Mujizat penggandaan roti ini menunjuk pada anugerah terbesar yang diberikan Yesus kepada kita, yakni Ekaristi. Dalam Ekaristi, Yesus tidak hanya memberi roti, tetapi memberi dirinya sendiri, tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya, agar jiwa kita memperoleh hidup. Bagaimana relasi kita dengan Yesus dalam Ekaristi? Apakah kita sungguh percaya bahwa Ia memberi kita apa yang kita perlukan, bukan sekedar apa yang kita inginkan? Marilah kita membawa seluruh hidup kita ke hadapan-Nya, yang rohani maupun yang sangat manusiawi,
dengan keyakinan bahwa Yesus melihat, mengasihi, dan memelihara kita. Dan dari altar Ekaristi inilah Ia terus memberi kita roti kehidupan yang mengenyangkan hati kita untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati